ngekritik kebijakan-kebijakan yang udah dibuat sama Kang Deddy Mulyadi, terutama masalah penghapusan wisuda sekolah. Jadi gadis ini nggak setuju banget tuh wisuda sekolah dihapuskan. Karena kata dia biaya wisuda di sekolah dia cuma 1 juta doang. Cuma 1 juta doang, dia loh yang bilang. Kata gue 1 juta dibilang doang. Lu masih kecil aja udah begini, gimana ntar gede? Lu kecil aja udah nyusahin, ya kan? Udah nggak tahu diri, ya nggak? Udah kere, sombong, astagfirullah. Bener-bener parah, bener-bener. Untung bukan anak gua lu. Kalau lu anak gua, abis sama gua udah. Ya nggak ada tuh yang kayak gitu tuh, ya kan? Dia protes dengan adanya kebijakan gak ada tuh yang namanya perpisahan sekolah karena membebani biaya orang tua kan. Tapi pas ditanya sama Kang Deddy, kamu orang punya apa orang miskin? Terus dengan tegas dia jawab, iya saya mengakui bahwa saya miskin. Tapi kenapa lu sombong, Neng? Kan bisa tuh duitnya dipakai buat yang lain, yang lebih berguna gitu. Ibunya juga kayak ngedukung anak gitu. Apapun yang diomongin anak tuh kayak nurut aja. Kalau lu Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Hero MK. Setelah viral kemarin seorang remaja yang berdebat dengan Kang Deddy. Nah kemarin pun saya sudah mereaksi atau melihat full tayangan videonya teman-teman. Saya pun sangat greget teman-teman pada perempuan ini gitu loh teman-teman. Apalagi pas perkataan ketika Kang Deddy menanyakan berapa sih biaya perpisahan. Nah beliau menjawab cuman 1 jutaan. Cuman gitu, 1 juta cuman. Saya sendiri pun ketika awal-awal bekerja, ya ini lulus sekolah sambil menunggu ijazah kerja serabutan, nyari duit 100-200 pun berat. Nah beliau 1 juta bilangnya cuman. Aduh saya itu greget juga dengarnya teman-teman. Oke teman-teman, setelah perdebatan itu banyak netizen mengomentari si remaja tersebut teman-teman. Oke nggak usah berlama-lama, mari kita lihat komentar-komentar dari para netizen terkait remaja yang berdebat atau mengkritik Kang Deddy Mulyadi tersebut. Bangun tidur gue lihat di FYP si Aura sama Kang Deddy itu gue gregetan banget. Maksud gue lo udah dicecer masalah wisuda, lo masih ngotot, apalagi nyokap lo belain gitu lo wisuda boleh. Lo kalau mau wisuda, lo masuk sekolah swasta tuh. Di sekolah swastanya aja tuh kadang-kadang banyak ibu-ibu yang gak mau wisuda. Nah ini lo di sekolah negeri, sekolah gratis, lo minta wisuda, yang bayar emak lo, please deh. Terus lo komplain masalah rumah lo tuh digusur, yang dimana lo tuh bukan tanah lo. Kayak, woi Gen Z sekarang tolonglah. Lo ngomong sama orang yang lebih tua aja dengan cara lo ngomong pala lo miring dengan gini-gini tuh gue udah gregetan. Makanya gue aja tuh ngajarin anak gue cara ngomong ke orang yang lebih tua itu sangat penting. Tuh rasanya tuh pala ya Aura pengen gue gini ini. Ngomong yang bener, lurus nih, lurus, jangan gini-gini. Gregetan. 1 juta doang Pak. 1 juta doang. Iya 1.200.000. Ibu ibunya. 1 juta doang katanya. Aduh, ini masih anak SMA, belum kerja, belum bisa menghasilkan uang dan bisa ngomong seenak itu 1 juta doang. Sementara orang tuanya rumah aja masih tinggal di rumah bantaran sungai. Kemudian pekerjaannya maaf ya, itu hanya menjual botol-botol. Ini anak Gen Z tuh ya, demi sebuah perpisahan. Jadi tebakan saya nih ya, kalau melihat dari raut wajahnya, kemudian dari cara bicaranya, anak ini angkuh ya. Komentar-komentar para netizen juga sama ya, ini angkuh. Sampai Pak Gubernur juga bilang kalau miskin jangan bergaya, miskin itu prihatin, membangun masa depan, pengembangan diri. Tuh kan, betul. Jadi ya ini yang namanya aura cinta yang viral karena dia protes karena rumahnya digusur. Jadi orang tuanya juga saya bingung ya dengan pola pikirnya, dengan kehidupan yang pas-pasan masih memberatkan adanya perpisahan dan wisuda katanya buat mental si anak. Gimana sih pola pikirnya, saya bingung loh dengan anak-anak sekarang dan orang tua yang model begini. Buat lu bocil yang namanya aura gaib, dengerin nih. Gue emak-emak anak 4 mau ngomong sama lu ya Cil. Lu tuh masih kecil ya, lu masih kecil aja udah begini, gimana ntar gede? Lu kecil aja udah nyusahin, ya kan? Udah nggak tahu diri, ya nggak? Udah kere, sombong, astagfirullah. Bener-bener parah, bener-bener. Untung bukan anak gua lu. Kalau lu anak gua,
habis sama gua udah. Ya nggak ada tuh yang kayak gitu tuh, ya kan. Gua aja yang warga Tangerang pengen jadi warga Jawa Barat, biar nggak ada tuh nama study tour, biar itu enak. Orang tua gue sebagai orang tua nggak puyeng. Nah elu sama mak lu doang keluarga agak lain emang, nggak tahu diri lu pada, kere, belagu, sombong lagi, najis gue. Pantesan anaknya kayak gini, masih kecil udah sombongnya kayak gitu. Emaknya juga begitu, bapaknya nggak tegas sama anak sama bini. Ya boleh jadi kelakuan emaknya sama anaknya sama, ya nggak. Akhirnya depan lo dibully kan seluruh Indonesia. Karena apa? Sok kritis tapi nggak pakai otak, otak pakai otak lo. Yang lagi viral, anak cewek ngekritik Pak Deddy gara-gara dihapusnya study tour dan wisudaan. Jujur aja gue sebagai emak-emak, gue sangat setuju dengan tindakan Pak Deddy. Karena apa? Study tour itu kita ikut nggak ikut itu harus tetap bayar. Dan udah gitu keselamatan anak-anak kita selama study tour itu nggak banget terjamin ya. Apalagi banyak terjadinya kecelakaan. Sekarang kalau udah kecelakaan, siapa yang mau tanggung jawab? Sekolah cuma bisa minta maaf. Terus yang nyesel siapa? Kita sebagai orang tua. Dan dengan entengnya dia bilang bayar cuma 1,2 juta. Dek, 1,2 juta itu banyak loh, bukan sedikit. Kamu tahu nggak gimana susahnya orang tua kamu nyari 1,2 juta buat biaya kamu kumpul-kumpul sama teman-teman itu. Belum lagi ternyata rumahnya si anak ini baru kena gusur. 1,2 juta bisa buat bayar kontrakan loh. Lu sombong banget bocil, lu sombong banget aur-auran. Bener ya, Allah maha adil. Lu kenapa dimasukin ke kategori salah satu warga yang kurang mampu? Kurang mampu aja lu udah sombongnya selangit. Gimana kalau lu jadi orang mampu, orang kaya? Lu sombong udah kayak apa tahu? Dan yang bikin gua greget lagi, nyampe tuh di akhir video, cuma lu doang neng yang kagak bersalaman sama bapak aing. Lu etika, attitude, adab lu di mana? Pasti udah pada lewat kan di FYP kalian cuplikan-cuplikan video Kang Deddy Mulyadi nemuin gadis ini dan para warga yang kemarin kena penggusuran karena tinggal di tanah negara atau di bantaran sungai. Nah kalau kalian tahu gadis ini kemarin FYP viral gara-gara setelah kejadian penggusuran itu dia bikin video speak up ngekritik kebijakan-kebijakan yang udah dibuat sama Kang Deddy Mulyadi, terutama masalah penghapusan wisuda sekolah. Jadi gadis ini gak setuju banget tuh wisuda sekolah dihapuskan. Karena kata dia biaya wisuda di sekolah dia cuma 1 juta doang. Cuma 1 juta doang, dia loh yang bilang. Kata gue 1 juta dibilang doang. Tapi sekeluarga gak punya rumah, tinggal di tanah negara, di bantaran sungai. Mereka pikir kagak bahaya apa ya? Terus dikasih bantuan sama Kang Deddy buat ngontrak, diterima-terima juga. Tapi 1 juta dibilang doang. Buset kata gua. Selama ini mereka pikir mereka tinggal di Paris kali tuh, yang tempat wisata tuh, yang resto-restonya ada di pinggir sungai tuh. Jadi kita bisa makan sambil nikmati aliran sungai tuh. Gua rasa sih mereka pikirnya selama ini begitu. Kata dia gak mau kehilangan momen kumpul-kumpul sama teman-temannya pas kelulusan. Padahal setelah lu lulus dan lu nganggur, lu kagak diajak kumpul-kumpul juga sama teman-teman lu. Atau nggak mereka kumpul terus elu yang jadi bahan gibahnya, ngerti kagak sih lu? Heboh banget mikirin perpisahan sekolah. Elu kalau nggak bisa bertahan hidup, nggak bisa survive, yang ada elu yang perpisahan sama nih kehidupan nyata nih. Berangkat ke akhirat mati kelaparan, ngerti kagak lu? Heboh banget mikirin wisuda. Besok kalau kagak bisa makan tuh, yang ada orang bingung. Wih, udah modar aja, mati kelaparan. Kagak mikir lu sampai segitunya. Minimal ya, mikir gimana caranya bisa ngontrak yang bener satu keluarga dulu gitu. Ini gaya elit hidup sulit ini namanya. Lagi ya dek ya, kalau mau wisuda ya, wisuda itu kan adanya kuliah. Ya udah lu berjuang aja ngapa sih? Biar bisa kuliah, biar bisa ngerasain yang namanya wisuda. Ngapa juga sih lulus SMA harus wisuda nih, ngapa? Biar apa coba? Guys, tos nonton acan kritikan budak anu hayang perpisahan ke KDE. Manehna kritik peda perpisahan dihapuskan. Cing saruana di kolotna oge.
11-12 jeung budakna nu matak jadi greget. Eta budak eueuh sopan santun ka KDM, kalah we manehna arek lu. Tapi ladang sakola salila 3 tahun teh eueuh geuning. Eta ngobrol jeung gubernur maneh teh. Eta gubernur teh bakal bantu maneh, bakal ngabantu keluarga maneh, tapi maneh kenaha kitu. Ngomong eueuh adabna, eueuh etika. Sugan mah maneh bakal lulus gitu. Ladang sakola 3 tahun teu dipake. Gregeteun da lamun aya di dieu. Cik atuh, anu pangjengutkeun di dinya nalangan. Katanya pembangunan. Tapi di pembangunan rakyat kecil. Kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang, Pak. 1 juta doang? Iya, 1.200.000. Ibu, kamu miskin nggak? Iya, Miskin? saya mampu. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Adanya lucu ya, katanya miskin, tapi gaya hidup sok kaya. Teriak-teriak sebagai rakyat miskin, tapi minta wisuda sekolah tetap diadakan. Gimana logikanya? Kebijakan gubernur jelas tujuannya tidak ada lagi sekolah yang mengatasnamakan acara apapun untuk memungut biaya ke orang tua murid. Gubernur hanya ingin rakyat kecil tidak terbebani dengan biaya-biaya yang tidak penting di sekolahan deh. Adanya teriak-teriak menjadi korban penggusuran rumah. Padahal rumahnya sendiri berdiri di atas bantaran sungai di tanah pemerintah, yang menyebabkan penyempitan sungai, kumuh, dan potensi banjir yang merugikan rakyat lainnya di sekitar situ yang benar-benar bayar pajak atas rumah hak milik. Adanya saat bicara rakyat kecil yang dikorbankan, mewakili rakyat yang mana? Lalu kami yang tinggal di rumah yang legal bayar pajak dan yang lainnya memilih ngontrak kos rumah daripada tinggal di atas tanah yang bukan miliknya. Bagaimana cara berpikirmu? Gubernur sudah berusaha memberikan kompensasi yang layak untuk mengganti, padahal seharusnya kalian bayar sewa tanah selama puluhan tahun. Tidak adilnya di mana? Justru gubernur tidak adil kepada kami yang tidak pernah tinggal di atas tanah pemerintah. Jika gubernur membiarkan bangunan-bangunan ilegal seperti kalian tetap berdiri, ya gubernur tidak adil kepada kami dong. Udah ya deh ya, jangan play victim, logikanya jangan dibalik-balik. Public speakingmu bagus, tapi kamu harus belajar lagi bagaimana menjadi manusia yang hidup di dalam suatu negara. Paham ya deh ya. Semoga kelak kamu bisa jadi orang yang berhasil, tapi dengan cara berpikir yang tepat. Terima kasih. Tahu nggak yang lagi viral? Remaja lulusan SMA yang mengkritik Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy. Sebelumnya gue minta maaf, gue nggak tinggal di Jawa Barat, tapi gue gregetan aja tuh ngeliat tuh bocah udah kritik gubernurnya yang jelas-jelas tuh ngebantu dia gitu. Soalnya tuh setiap Kang Deddy ngomong, dia selalu ngelawan, selalu ngebantah, ngejawab semua yang dijelaskan sama Kang Deddy. Dia protes dengan adanya kebijakan gak ada tuh yang namanya perpisahan sekolah karena membebani biaya orang tua kan. Tapi pas ditanya sama Kang Deddy, kamu orang punya apa orang miskin? Terus dengan tegas dia jawab, iya saya mengakui bahwa saya miskin. Tapi kenapa lu sombong, Neng? Kan bisa tuh duitnya dipakai buat yang lain yang lebih berguna gitu. Ibunya juga kayak ngedukung anak gitu, apapun yang diomongin anak tuh kayak nurut aja. Kalau lu mau ngadain perpisahan, ya lu adain aja di luar sekolah, jangan melibatkan nama sekolah. Kan Kang Deddy udah bilang tuh, kalau ada perpisahan pasti ntar ada yang gimana, yang cowok-cowoknya pada minum-minum, pada mabok-mabokan, pada tawuran. Terus yang bertanggung jawab siapa? Ya pihak sekolah. Sampai Kang Deddy bilang, miskin aja belagu. Diulti kan lu sama gubernur sendiri jadinya. Gue mah seumuran lu mah pulang sekolah masih main boneka Barbie, main congklak, bola bekel. Lah lu udah berani protes. Rumah digusur tapi masih mikirin wisuda. Ini dia yang saya maksud dengan pentingnya kita mengerti skala prioritas dan pendidikan sebagai prioritas. Kalian pasti ngerti lah ya, remaja yang mengkritik KDM lantaran rumahnya digusur, padahal rumahnya itu berdiri di atas lahan pemerintah. Dan ternyata remaja ini juga menolak ketika wisuda itu ditiadakan. Kan atas perintah Gubernur Jawa Barat, semua wisuda itu ditiadakan, bahkan di tingkat TK dan SD. Tapi dia merasa bahwa wisuda ini penting untuk kenang-kenangan dia kelulusan sekolah. Anehnya orang tuanya mendukung dengan dalil menjaga mental anak karena anaknya minta. Dengan kata lain, memang anak ini cenderung dimanja gitu ya. Orang tuanya permisif, jadi segala keinginan anak diturutin.
Saya sendiri heran banget ya. Sebenarnya urgensi dari wisuda ini apa sih? Saya sekolah sampai magister itu masih bertanya-tanya. Esensinya apa menggelar wisuda apalagi sampai bermewah-mewahan di hotel. Biayanya sampai jutaan. Gila nggak tuh? Padahal kita aja ya yang kuliah, wisuda itu nggak wajib loh. Ibaratnya kalau kita mau nikah, wisuda itu kayak semacam resepsi. Yang penting adalah yudisiumnya. Jadi kan yudisium tuh ibaratnya sesi ijab kabul gitu ya. Jadi ketika kita udah lulus, dinyatakan lulus, nah itu di yudisium tuh tadi kita berhak mendapat gelar, menyandang gelar di belakang nama kita setelah kita menjalani yudisium. Nah kalau nikah kan gak wajib resepsi ya, yang penting kan ijab kabul lah, yang penting yudisium itu tadi. Nah ini kok anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA kok kayaknya heboh banget gitu ya ngalah-ngalahin mahasiswa yang lulus kuliah mau wisudanya gitu. Bahkan sampai sewa kebaya, bikin kebaya sampai jutaan. Pokoknya heboh banget lah. Orang ini nih. Aduh, kalau dibilang gak boleh ada perpisahan, itu malah bagus masih SMA. Biar gak ada pride antara murid yang kaya sama yang miskin. Dijaga itu yang namanya kegengsiannya. Kalau rumah lu digusur, itu tanda pemerintah woi. Kalau lu lihat di tahun berapa gue lupa, itu daerahnya SBY waktu gubernur siapa gitu gue lupa, di Jakarta. Ada beberapa rumah yang digusur juga waktu di tanah BMW itu. Jadi dulu tuh sebelum stadion JIS terbangun itu banyak warga bangun rumah di sana dan digusur. Terus ada juga rumah-rumah di kolong tol di daerah Warakas di Jakarta itu pun digusur karena semua tanah pemerintah. Lu tahu nggak? Masyarakat kita itu susah diatur. Nah, keturunannya seperti anak-anak ini gitu salah satunya, dan masih banyak lagi yang SDM mereka tuh sangat rendah. Kebetulan gue dari Jakarta terus gue pindah ke Jawa Barat sekarang, berarti Kang Deddy adalah gubernur gue. Jadi gue sangat mendukung apapun keputusannya Kang Deddy. Dia gubernur luar biasa untuk wilayah Jawa Barat. Gue doain semoga dia bisa megang Jakarta juga, jadi gubernur di Jakarta, dan merubah seluruh SDM. Anak-anak ini yang gak mengerti, sok kritis, ternyata padahal tuh mereka bodoh. Sukses terus buat Kang Deddy untuk jadi gubernur di Jawa Barat. Jangan lupa Kang, rubah Bogor juga. Thank you. Hei anak muda, rumahmu, kontrakanmu tuh di bantaran sungai. Pemerintah bukan tidak ada alasan mengapa menggusur tanah tersebut. Gile lu ya, di depan KDM lu dengan nada tinggi menentang kebijakan tidak diperbolehkannya wisuda sekolah. Sumpah gedek banget, secara masih baru konten saya menyuarakan tidak setuju dengan wisuda sekolah. KDM membuat kebijakan itu memikirkan justru banyak masyarakat yang tidak mampu. Dan kamu yang sekolah gratis karena masuk golongan miskin, kamu dengan gayanya cuma 1,2 juta katanya wisuda. Gile ya,